mulai, guys, untuk pelajaran kita hari ini dengan salam penganjali umat. Om Swastiastu, Om Hawegenamastu Namo Sidam, Om Saraswati Jaya Ya Namah Om. Ya, selamat pagi, Ajeng Semeng. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Setengkara bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang sedikit apapun. Gusti, untuk pelajaran kemarin sudah dibaca-baca ya? Sudah ya. Baca-baca, berarti kan materinya sudah tahu. Kemudian untuk hari ini Gusti bisa mengisi untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Materi yang kemarin yaitu Punarbawa. Nah, untuk Punarbawa sendiri Gusti kan sudah baca ya, sudah tahu yang kemarin sampaikan. Nah, untuk pengisiannya Bapak sudah kasih lembar pengisiannya. Coba tunjukin guys, mana tuh kamera guys. Ya, sudah dibaca di situ guys. Ya. Nah, untuk pengisiannya Gusti tinggal mengisi apa yang bisa Gusti isi tentang materi pemahaman tentang Punarbawa. Nah, sekilas Bapak uraikan lagi untuk materi Punarbawa, bahwasanya punar dan bawa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kelahiran kembali, yang berulang-ulang. Dari kelahiran berulang-ulang itu dipengaruhi oleh karma, dan hasil dari karma itu sehingga ada karma pala. Mungkin Gusti masih ingat bahwasanya Punarbawa dan karma pala itu bagian dari apa Gus kemarin Gus? Pancasrada. Ya, Pancasrada dan 5 keyakinan umat Hindu. Ya, 1 mesti ingat, percaya dengan adanya Atman atau Brahman atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma, yaitu percikan-percikan terkecil dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, ada namanya karma pala atau hasil perbuatan ya. Yang keempat, reinkarnasi atau Punarbawa ya, Punarbawa. Makanya ini yang akan kita bahas. Dan setelah ada Punarbawa ada moksa, yaitu penyatuan dengan Brahma. Nah, dari cerita itu ada juga cerita dari Mahabharata. Dulu masih ingat cerita Mahabharata? Pernah baca? Pernah nonton TV? Enggak? Ya Bapak cerita sedikit ya. Dulu ada namanya dari Bhisma, tokohnya dari Mahabharata itu. Jadi dia punya apa namanya karma bertemu dengan Dewi Amba. Itu menaruh hati kepada Bhisma untuk dinikahi. Tetapi Bhisma tidak mau karena Bhisma punya sumpah sendiri bahwasanya dia tidak akan menikah. Ya, dia tidak akan menikah selamanya. Atau dalam agama Hindu disebut dengan Brahmacari. Ya, Sukla Brahmacari. Nah, udah itu kan dia tidak mau dinikahi, akhirnya Dewi Amba menuntut di kelahirannya yang akan datang sebagai penyebab kematian dari Bhisma. Singkat ceritanya, Dewi Amba meninggal, kemudian dia memitis reinkarnasi lagi menjadi Sri Kandi. Ya, jadi Sri Kandi. Dan saat itu masih ingat dia tentang karmanya, bahwanya di saat perang nanti si Bhisma ini akan meletakkan senjatanya dan kalah. Ya, akhirnya Sri Kandi penyebab kematian daripada Bhisma. Itu salah satu dari
reinkarnasinya dari cerita Mahabharata. Itu yang bisa. Nah itu. Nah udah dari situ karma baiknya, karma buruknya semuanya akan direkam. Ya, kita kembali apa yang kita perbuat itu yang akan kita tuai. Dan penyebab dari kelahiran kita adalah itu sendiri. Ya, nah itu yang singkat dari Bapak. Apakah Gusti ada yang ditanyakan untuk pengisiannya LKPD atau apa, supaya nanti untuk ke depan bisa Bapak bisa koreksi bagaimana untuk penugasan berikutnya. Nah, bisa kerjakan Gusti untuk LKPD-nya. Nah, Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakannya, karena untuk mengerjakannya harus singkat, cepat. Apa yang Gusti ketahui dan apa yang belum Gusti ketahui disebutkan di sini. Gitu ya. Nah, selama dalam pengisian Bapak bimbing apa yang Gusti nanti ada permasalahan. Ya. Silakan Gusti diisi dulu. Bisa ya guys, atau mungkin di kertas yang lain guys. Nah, ini kertasnya. Ada berapa pertanyaan di sini? Tiga. Diisi apa itu pertanyaan? Yang pertama apa soalnya guys? Terus yang kedua? Bagaimana penerapannya di lingkungan kuliah? Yang ketiga? Tuliskan hasil analisisnya berdasarkan hasil pengamatan kalian di lingkungan. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Kita kerjakan dulu. Kalau sudah selesai atau yang belum ditanyakan ya siap. Kalau siang nanti kumpul kita. Kumpul lagi nanti. Bahas yang lain. Boleh di mana? Ya, jadi di mana ruangan? Di ruangan apa? Di kemarin itu ada bahasa. Bisa kosong nggak bisa? Nanti habis jam 12. Ya. Selesai belajar jam istirahat siang. Kumpul sebentar aja. Sebentar. Kalau di rumah sering baca-baca buku? Enggak. Yang dianalisis kalau di rumah apa yang Gusti bisa pahami kira-kira ini ada binatang dari mana dia lahirnya, kenapa kok bisa jadi binatang, itu ya. Terus apa penyebabnya sampai dia bisa lahir kembali. Pertama kita sebagai manusia ya, manusia dari kelahiran dewasa, anak-anak, fase anak-anak, remaja, remaja dewasa, yang dewasa, rumah tangga, akhirnya tua, masa tua, habis sampai kembali lagi ke kematian. Jadi siklusnya itu pasti akan terjadi, pasti akan terjadi, dan kita tidak bisa menolak siklus itu. Jadi proses-proses
penjelmaan akibat karma masa lampau gitu ya. Orang yang membunuh makhluk jiwa bengis, kejam, tergoda oleh nafsu, kebencian, tidak punya welas kasih sayang, maka setelah kematiannya ia akan jatuh ke dalam keadaan kehidupan yang lebih rendah, penuh kesedihan dan penderitaan. Dan kalau dilahirkan ia akan berumur pendek. Seorang brahmana yang minum minuman keras akan menjelma menjadi serangga, burung, dan binatang buas. Nah, kemungkinan besar itu ya, enggak sih? Ada burung, ada binatang buas. Jadi kelahirannya dia seorang brahmana, tetapi dia senang dengan minum minuman keras. Soalnya nomor 3 guys. Tuliskan hasil analisis berdasarkan hasil pengamatan kalian Di rumah ya sehari-hari. Oh Pak, saya pernah lihat burung. Lihat burung. Apa ya penyebabnya dia? Setelah tak amati ternyata dari buku ada menyebutkan bahwa burung itu jelmaan dari seorang brahmana. Gitu. Nah, yang dulunya senang dengan minum minuman keras, mabuk-mabukan. This is gimana Gusti? Sudah? Ya, sudah. Ya, ini hasil LKPD-nya ya guys ya. Hasil lembaga kerjasama. Ya. Pertama, apa soalnya Gus? Apa pengertian punarbawa yang kalian pahami? Ya, coba Gusti sebutkan apa pengertiannya. Pengertian punarbawa seperti dijelaskan tadi, Bapak jelaskan tadi. Ya, punarbawa adalah ya, bisa sebut baca. Punarbawa adalah kelahiran yang berulang-ulang atau hidup mati kembali. Ya, Gusti dari kecil dipelihara, kemudian sekarang sudah beranjak dewasa, nanti dewasa, terus tua, kemudian sudah tua, meninggal, mati, ya. Nanti kena karma. Apa karma Gusti dulu waktu masih hidup? Nah, nanti ditimbang di situ baik dan buruk. Nah, kalau baik nanti ditimbang bisa menjelma sebagai manusia, ya, sebagai manusia bisa lahir kembali menjadi manusia, ya. Tapi kalau karma Gusti yang lebih banyak, Gusti bisa menjadi hewan gitu ya, atau bisa jadi manusia mungkin, tetapi umurnya yang pendek ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua apa Gusti? Bagaimana penerapan di lingkungan kalian?
nomor 2 bagaimana? Penerapan lingkungan. Nah, bagaimana penerapannya yang di lingkungan? Untuk Punarbawa kita selalu berbuat baik. Kalau kita ingin menjelma sebagai manusia, selalu mengutamakan dalam konsep tri kayo pari sudo, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Itu landasannya untuk bisa masuk ke mana guys? Ke surga. Maka di situ ada namanya istilah dianunya di bacaan bangsanya di bukunya ada surga syuta. Ya, surga syuta itu adalah penjelmaan dari surga karena karma baiknya lebih banyak. Ada juga neraka syuta atau kelahiran yang berasal dari neraka. Ya. Jadi selalu mengutamakan dalam kehidupan sehari-hari lingkungan, selalu mengutamakan berbuat baik sesuai dengan tuntunan agama Hindu. Kan kita kan beragama Hindu, guys. Ya. Beragama Hindu. Terus yang soalnya lagi, guys. Tuliskan hasil analisisnya berdasarkan hasil pengamatan kalian di lingkungan. Nah, gimana hasil analisisnya setelah diamatin? Mesti merenung nih kan, merenung. Ternyata kok ada tumbuhan, ada hewan, ya, ada serangga, manusia, ya. Terus ada juga hewannya yang tidak baik, ada juga manusianya yang tidak baik, mungkin dia cacat lahirnya, ya. Ada yang apa namanya kekurangan mental juga sama namanya, istilahnya idiot itu apa namanya? Apatis bukan apatis, apa? Idiot. Idiot ya. Dia akibat karmanya yang karma yang dahulu ya. Nah, jadi karma itu ada yang bisa kita nikmatin sekarang di kelahiran sekarang, ada yang kita bisa nikmatin di kehidupan nanti, dan ada yang nanti ya. Ada sambita karma pala, ada karma pala, dan pria mana karma pala. Apa penyebabnya bisa kita nikmatin sekarang? Karma yang dulu baru kita nikmatin sekarang, ya. Karma yang sekarang bisa kita nikmatin sekarang, ya kan? Karma yang sekarang belum sempat kita nikmati, nanti kita nikmatin di kehidupan yang akan datang. Maka itulah nantinya yang akan dibawa untuk reinkarnasi. Tinggi? Ya. Iya. Nah, sampai di sini kalau menurut Gusti apa yang bisa diambil untuk nilai-nilai dari Punarbawa ini? Apa yang bisa diambil? Yang diambil apa kira-kira? Apakah Punarbawa ini perlu sebagai tuntunan kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik, ataukah tidak perlu? Tidak perlu. Kita memang kita harus perlu supaya kita selalu dituntun di kehidupan yang lebih baik. Bisa kelahirannya dari surga. Itu ya. Jadi begitu hasil untuk lembar kerjanya. Terima kasih Gusti sudah mengisi, hadir selalu untuk pelajaran agama Hindu. Ya, ke depan mudah-mudahan kita selalu bisa bertemu dalam keadaan sehat. Kak para nugraha dari Jasa Mudi Gusti ya. Gusti untuk pelajaran ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin Gusti sampaikan lagi, ingin ditanyakan? Cukup. Salah apa saja? Cukup ya. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi. Siap. Mudah-mudahan sehat ya. Jangan kemana-mana nanti ya. Untuk selesai ini mungkin bisa ngobrol dengan Bapak di sini tentang apa saja dari materi kerja. Ini saya. Nah, lembar yang satu tadi mana? Oh ini. Ini nomor satunya.
50% biar aja lah. Jadi ada sedikit. Kalau tidak ada, Bapak ini lagi kilas balik penguatannya, refleksinya. Memang Punarbawa ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, ya. Kita baik kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Jadi karma dan hasilnya itu selalu berdampingan. Ya, kita berbuat baik, hasilnya juga nanti akan baik. Kita berbuat jelek, nanti hasilnya juga akan jelek. Tinggi. Itu untuk pengisian pegawai PD dan pelajaran hari ini sudah selesai. Mari, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, oh ya, nanti Bapak ingatkan untuk pelajaran berikutnya nanti kita bertemu lagi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu tentang moksa. Ya, masih ingat tadi Pancasila percaya dengan adanya percaya dengan adanya percaya dengan adanya karma pala, percaya dengan adanya Punarbawa, percaya dengan adanya moksa. Jadi ini dasar kita, ya, dasar kita untuk yang ini. Oke, siap, paham ya? Yakin bahwa dan juga main dulu, yakin. Nah itu, kalau tidak ada lagi, mari kita tutup dengan salam pranasa. Om Santi 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 Santi. Ya.